Halo, selamat malam pemirsa. Pemilihan calon gubernur Jakarta menjadi kian hangat karena sejauh ini ada dua nama besar, Anies Baswedan dan juga Ridwan Kamil yang akan bertarung menjadi Jakarta 1. Anies jelas punya pengalaman memimpin Jakarta, namun Kang Emil juga sukses memimpin Jawa Barat. Dukungan partai politik terlihat kian dinamis jelang pendaftaran di bulan Agustus mendatang. Akankah terwujud tarung Anies versus RK di Pilkada Jakarta? Bersama saya Afina Malik, inilah Panggung Demokrasi malam hari ini. Dan kita langsung akan membahasnya dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD dari Gerindra Jakarta, Ahmad Riza Patria. Bang Riza, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir. Kemudian hadir juga perwakilan dari DPW dari PKB, Pak Hasbiala Ilyas. Pak Hasbi, halo, selamat malam. Halo, malam. Terima kasih sudah hadir. Baik, dan berikutnya juga hadir juru bicara PSI atau Partai Solidaritas Indonesia, Irma Huta Barat. Mbak Irma, halo, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Selamat malam, apa kabar Raffi? Kabar baik, terima kasih sudah hadir Panggung Demokrasi. Dan berikutnya juga ada juru bicara dari PDI Perjuangan, Ciko Hakim. Bang Ciko, halo, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Malam. Waalaikumsalam. Dan pengamat yang akan mendampingi kami di sini adalah Direktur Eksekutif Foxpol, Pangi Caniago. Bang Pangi, halo, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Raffi, malam semuanya. Malam semuanya. Terima kasih banyak. Nah, sebelum kita masuk ke dalam diskusi, saya akan menyampaikan sejumlah data dari keduanya. Kita lihat materi at large berikut ini. Bicara soal Pilgub Jakarta, ada dua nama yang semakin menguat. Pertama adalah Anies Baswedan dan kemudian adalah Ridwan Kamil. Keduanya sama-sama punya pengalaman menjadi gubernur dan memiliki track record mumpuni dalam memimpin Jakarta. Kita lihat bersama seperti apa rekam jejak dari Abah Anies dan juga Kang Emil selama ini. Kita lihat pertama Anies Baswedan terlebih dahulu. Ia sempat menjadi salah satu calon presiden di pemilu 2024. Anies yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar kalah suara dari pasangan Prabowo Gibran yang keluar sebagai pemenang Pilpres 2024. Sebelum menjadi capres, Anies adalah Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Ia terpilih menjadi Gubernur Jakarta bersama dengan Sandiaga Uno yang kini menjadi Menteri Pariwisata. Dalam Pilkada Jakarta kali ini, Anies disebut menjadi kandidat terkuat untuk kembali memimpin Jakarta kali kedua. Berikutnya, bagaimana dengan sang penantang Ridwan Kamil? RK yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Golkar pernah menduduki kursi Wali Kota Bandung periode 2013-2018. Nah, Kang Emil ini naik menjadi Gubernur Jawa Barat satu periode di tahun 2018 sampai 2023. Ia juga sempat menjadi tim pemenangan pasangan Prabowo Gibran alias rival Anies di Pilpres lalu. Selain menjadi penantang, Anies sebenarnya masih terbuka ya peluang dari Ridwan Kamil untuk kembali memimpin Jawa Barat. Bagaimana dengan komunikasi politik yang dilakukan keduanya? Nah, saat ini sudah ada Dewan Pengurus Wilayah Jakarta dari Partai Kebangkitan Bangsa alias PKB yang memberikan surat rekomendasi kepada Dewan Pengurus Pusat atau DPP PKB agar mendukung Anies menjadi Cagup Jakarta. Bahkan DPP PKB juga hendak memasangkan Anies dengan putra sulung Presiden Jokowi yang adalah ketum dari Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep. Selain PKB, Anies disebut terus menjalin komunikasi dengan Partai Nasdem dan PKS untuk memastikan dukungan kepadanya. Termasuk juga PDIP yang menyebut Anies sebagai pilihan yang menarik. Terbukti dari surat rekomendasi DPD PDIP yang menyatakan mendukung Anies dan memasangkannya dengan kader internal. Ada nama Prasetyo Edy dan juga Charles Honoris. Di satu sisi Ridwan Kamil sebenarnya juga sudah mengantongi surat tugas dari Partai Golkar untuk maju dalam dua pilkada. Ada pilihannya yaitu Jakarta dan Jawa Barat. Namun belum diputuskan di manakah Kang Emil akan berlaga. Sepertinya Partai Gerindra tidak mau menunggu lama nih karena surat rekomendasinya langsung diberikan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta aja untuk menghadapi Anies Baswedan. RK sendiri menyatakan akan mengumumkan keputusannya di bulan Juli mendatang. Namun Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan mengusulkan Ridwan Kamil maju dalam Pilgub Jakarta seusai pertemuan dengan Presiden Jokowi dan juga Partai Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Gibran dalam Pilpres yang lalu. Begitu juga Partai Demokrat yang menyatakan membuka diri bagi partai yang mau bergabung untuk mendukung RK di Pilgub Jakarta.
Sebenarnya seperti apa mekanisme pencalonan kepala daerah di Jakarta? Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menyatakan setiap partai politik atau gabungan harus memperoleh 20% kursi di DPRD untuk bisa mengusung kandidat. Total kursi di DPRD Jakarta adalah 106, sehingga kalkulasinya sekurang-kurangnya gabungan partai politik harus memiliki 22 kursi untuk bisa mencalonkan paslon mereka. Jadi untuk saat ini belum ada partai yang bisa meraih suara 22 kursi di Jakarta, sehingga parpol harus berkoalisi untuk bisa mengusung calonnya. Nah, ada yang menarik dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, karena di undang-undang ini disebutkan gubernur dipilih oleh rakyat, namun Jakarta memiliki Dewan Aglomerasi yang dibentuk oleh presiden, termasuk kewenangan presiden adalah menunjuk ketua dan anggota aglomerasinya. Bahkan ya banyak yang bertanya mengenai fungsi Dewan Aglomerasi ini apa yang katanya untuk meringankan tugas kepala daerah, tapi kok seakan-akan malah membatasi kewenangan dari kepala daerah yang menjadi pilihan rakyat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan tugas Dewan Aglomerasi hanya tapi banyak, hanya harmonisasi, sinkronisasi, perencanaan, sampai evaluasi, dan tidak akan mengambil alih kewenangan pemerintah daerah. Nah, belum tahu ya bagaimana prakteknya di lapangan. Semoga tujuannya yang penting satu, yaitu demi kesejahteraan warga Jakarta. Nah, seperti apa para sumber melihat dinamika politik jelang Pilkada Jakarta? Sudah hadir semua narasumber saya di sini. Saya mau tanya yang pertama ke Pak Hasbi. Pak Hasbi ini langsung memberikan surat rekomendasi dari DPP ya, PKB. Kenapa pilihannya Anies tapi udah langsung dipaketin sama Kaisang? Begini Mbak, pemilihan di DKI Jakarta ini, pilkada di DKI Jakarta, memang perhatian semua orang. Satu dari pejabat semua lah, sampai ketua umum partai, sampai di warung kopi ini, semua memperhatikan pilkada di DKI Jakarta. Karena pilkada di DKI Jakarta beda dengan wilayah-wilayah yang lain. Bedanya apa? Bedanya di DKI Jakarta ini, kepemimpinan gubernur ini sangat absolut. Ini salah satu Bang Arija ini kan pernah jadi wakil gubernur. Walaupun 2,5 tahun kalau nggak salah ya Bang. Nah ini perhatian. Absolut gimana? Baru dijelasin ada Dewan Aglomerasi yang nggak absolut lah Bang Hasbi. Kekuasaannya sangat besar. Coba bayangkan wilayah-wilayah lain. Misalnya di Bandung, di Jawa Barat ada bupati, ada wali kota. Ini gubernur DKI Jakarta, dari gedung percakar langit sampai tukang becak itu diurusin, sampai WC diurusin sama gubernur. Tanya ini bekas wakil gubernurnya, semua diurus itu. Makanya Kenapa Pak Anies? Pak Anies ini, kenapa PKB dukung Pak Anies, PKB DKI Jakarta? Orang semua tahu, di akhir masa jabatan Pak Anies, itu survei Pak Anies 70% kepuasan masyarakat. Pada waktu itu wakil gubernurnya Bang Arija. Kenapa paketinnya kenapa nggak sama Bang Rija aja? Ayo, kenapa mesti sama Kaisang? Nah ini makanya terima kasih saya dipertemukan di sini sama Bang Arija. Sudah lama saya nggak ketemu Bang Arija ini kan. Nah makanya pada waktu itu 70% survei Pak Anies itu kepuasan masyarakat. Nah Bang Arija pada waktu itu pas jadi wakilnya. Nah kalau 70% berarti masyarakat Jakarta sampai hari ini, masyarakat Jakarta masih menginginkan Anies. Masih ingin lanjut Pak Anies lagi yang memimpin Jakarta. Ini keberlanjutan. Jadi ini pasti menang. Bukan perubahan, keberlanjutan. Pilpres itu tadi Mbak bilang kan Pilpres sudah selesai. Ini sekarang khusus DKI Jakarta. Kalau DKI Jakarta memang trik rekodnya mau bagus, tidak seperti yang 2 tahun ditinggalkan oleh Pak Anies, ya mau nggak mau harus pilih Pak Anies. Tapi kenapa sama Kaisang? Paketannya? Karena tokoh muda, kan PKB partai terbuka. PKB partai terbuka, siapapun mau masuk untuk mendukung menjadi wakil Pak Anies silahkan. Termasuk yang sebelah saya ini. Jadi kalau pasangannya sama Kaisang itu belum harga mati ya? Belum. Tapi Pak Aniesnya udah pasti. Pak Anies, jadi nanti kita serahkan cagupnya ke Pak pasti, Anies. cawagupnya tergantung nanti koalisinya. Koalisinya, makanya yang sebelah saya ajak ini udah koalisi bareng-bareng. Sama Gerindra, Gerindra udah punya Ridwan Kamil. Bang Riza, gimana nih Bang? Kalau Gerindra, kalau penjelasannya dari tingkat kepuasan dan lain-lain. Bang Riza juga ikut loh bersama Pak Anies memimpin Jakarta gitu. Tapi gimana? Kok tiba-tiba yang muncul Ridwan Kamil? Pertimbangan internalnya apa Bang? Yang pertama saya ucapkan selamat Idul Adha dulu nih. Mohon maaf lahir batin bagi semua pemirsa. Amin. Apa? Lebih paham Bang Arija daripada Ridwan Kamil di Jakarta. Jadi yang pertama ya tentu semua partai ini ingin memenangkan tidak hanya Pilpres, tapi juga semua pilkada seluruh daerah ya. Termasuk partai kami di Partai Gerindra.
kami punya kalkulasi yang terbaik ya. Kami hormati teman-teman dari PKB, dari PKS yang sudah declare mengusung Pak Anies. Ya. Kami dari Gerindra, alhamdulillah sudah disampaikan langsung oleh Prof. Dasko menyampaikan bahwa Gerindra akan mengusung Pak Ridwan Kamil ya. Kang Ridwan Kamil, juga partai lain, PAN, dan insya Allah yang lainnya. Itu tentu dengan berbagai pertimbangan ya, seperti tadi sudah disampaikan oleh Mbak Afi, Kang Emil gubernur yang berprestasi di Jakarta, di Jawa Barat, tidak hanya sebagai gubernur, tapi perlu ingat beliau sebelumnya sudah pernah menjadi juga wali kota Bandung yang juga sukses. Jadi 10 tahun dia memimpin daerah di tingkat kota, kemudian tingkat provinsi. Dan tingkat provinsi juga Kang Emil bukan sembarangan, provinsi terbanyak penduduknya di seluruh Indonesia. Ini juga pengalaman dan termasuk gubernur yang terbaik dengan berbagai prestasinya. Jadi kami punya keyakinan dan optimisme Kang Emil bisa memenangkan pilkada di DKI Jakarta dengan siapapun nanti pasangannya. Kenapa nggak Jawa Barat aja? Kalau tadi Bang Riza bilangnya udah keren banget di Bandung, Jawa Barat berprestasi, lebih gampang kayaknya jalannya Kang Emil di Jawa Barat dibanding semuanya Jakarta. Punya hitungan kalkulasi. Kang Kalkulasi Emil yang signifikannya apa? di Jawa Barat insya Allah juga menang ya. Di Jakarta juga insya Allah akan menang. Jadi ya kalau orang punya prestasi, punya kemampuan dimanapun ya, diamanahkan, dipercaya, diberi kesempatan, insya Allah bisa menang. Termasuk di Jakarta. Jadi Bang Riza yakin RK menang, Bang Hasbi yakin Anies yang menang. Salah satu yang nyangkut ini nama Kaesang nih Mbak Irma. Jadi Kaesang juga sudah mulai nih banyak statement-statementnya. Bahkan sempat mengatakan kalau realistis ya pilih Anies. Tapi dari PSI sendiri apakah masih test the water dan menimbang atau sebenarnya sudah ada lampu hijau nih ke salah satu kandidat? Kan katanya jawabannya nanti bulan Agustus. Jadi gini. Masih lama ya. Ini kan kalau nama disebut-sebut sekarang semua parpol juga mungkin pakemnya sama ya, melihat dulu survei itu siapa nama yang mendapat dukungan paling besar. Dan saya pikir ya PSI kan partai yang masih muda ya. Kami selalu membuka ya kesempatan untuk berkomunikasi atau berdialog dengan partai lain. Tapi di dalam kerangka sama ininya. Ideologisnya masih sama, tujuannya masih sama. Kalau saya ngelihatnya lebih penting lagi kalau soal Jakarta ya. Sebetulnya kalau Kaesang disebut-sebut itu karena memang mungkin dilihat tadi tokoh muda menurut Mas Hasbi. Jadi masih belum pasti, harus ditunggu sampai Agustus. Saya bahkan melihatnya lebih kepada apa yang akan dilakukan oleh para kandidat ini terhadap kota Jakarta. Ya kan? Itu yang lebih penting gitu ya, daripada sekedar membahas nama. Betul. Karena Jakarta sebagai daerah khusus itu juga kan kita harus memiliki gubernur yang bisa bekerja sama dengan pemimpin tertinggi dengan presiden. Jadi merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, merupakan kepanjangan tangan dari presiden, bahwa apapun kebijakan dari pusat itu akan berdampak kepada Jakarta. Daerah pada umumnya, tetapi kan khususnya kepada Jakarta. Lalu juga selama ini kan kita melihat bahwa siapa yang mau menjadi gubernur dicalonkan di Jakarta itu jangan menggunakan itu hanya sebagai stepping stone untuk pencapresan, karena Jakarta ini problemnya besar dan banyak sekali ya kan, yang harus bisa diukur. Yang utama kemacetan, banjir, lalu juga polusi udara dan juga penyerapan tenaga kerja dengan jumlah populasi yang banyak. Itu saya pikir adalah PR yang besar yang mestinya bisa dipecahkan oleh siapapun kandidat yang akan memimpin gitu ya. Ya, kami dari Koalisi Indonesia Maju tentu saja masih belum memastikan ya dari PSI sampai bulan Agustus lah. Tapi dari koalisinya kan udah nyebut tadi ke Bang Kang Emil gitu kan. Ada rapat bahkan terakhir di istana Pak Jokowi ngumpulin ya, ada Pak Zulhas, Pak Erlangga, perwakilan dari partai koalisi Kim ini. PSI belum menentukan atau masih lihat? Kan harus ada kejelasan bahwa bukan hanya keinginan satu partai saja ya. Kalau di dalam koalisi itu kita melihat kepentingannya lebih jauh, kepentingan nasional. Ini Jakarta menjadi penting karena nanti kita akan menjadi satu kota yang istimewa, tetapi kan ibu kota kita mau pindah. Ya kan? Itu juga nggak boleh lupa bahwa Jakarta secara transisi itu harus menjadi kota yang bagaimana.
masih menjadi tanda tanya karena fungsi dari Gubernur Jakarta akan berbeda ketika ibu kota sudah pindah ke IKN. Ya kan, tapi sebagai pusat ekonomi, pusat perdagangan, kota bersejarah dan lain-lain itu masalahnya sangat besar yang harus bisa dipecahkan oleh siapapun gubernur dan wakilnya. Jadi nggak ngomongin tokoh aja nih ya, tapi siapa yang bisa membawa program yang membangun Jakarta dalam masa transisi udah nggak jadi ibu kota lagi gitu. Betul. Oke, baik. Tapi PDIP nih, PDIP jadi barengan sama PKB. Kayaknya lirik-lirikan sama Anies nih makin kencang. Kalau PSI bilang ya nanti dulu lah, meskipun nama ketumnya ini udah mulai sudah juga ngelirik kan, karena Mas Kaisang bilang ya realistis sama Anies gitu. Apakah sebenarnya PDIP juga realistis melihat ya sama Anies, melihat survei yang sekarang bisa dikatakan cukup tinggi? Sampai hari ini belum ada keputusan itu sama sekali. Jadi yang disebut tadi diusulkan, seakan-akan hanya diusulkan satu nama sebagai calon gubernur itu salah. Ya, DPD itu mengusulkan beberapa nama. Oke, ya kan? siapa Saya bahkan namanya belum pernah melihat itu ada surat-surat yang beredar bahwa itu ada satu nama dan hanya 2 nama calon wakil gubernur itu. Saya rasa itu bukan surat yang kita tahu ya. Yang kita tahu adalah bahkan hampir 10 nama yang ada gitu. Ada nama Pak Andika Perkasa, ada nama Bu Risma, ada nama Pak Basuki Cahayapurnama, ada nama Pak Jarot, ada nama beberapa anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan, ada juga Prasetyo Edi Marsudi yang sekarang ketua DPRD, ada Charles Honoris, ada juga Pak Anies gitu ya. Nah, tapi kan kita berbicara kenapa nama-nama itu muncul dari DPD. Tentunya kalau di PDI Perjuangan yang nomor 1 kita lihat adalah kriteria. Kriteria yang kita patok tuh apa sih? Satu, ideologi. Ideologinya tentu apa? Kita menjaga harmonisasi, harmoni, keberagaman yang ada di satu daerah. Itu kan udah biasa. Itu menjadi core-nya PDI Perjuangan. Yang kedua tentunya ideologi kerakyatan. Semua yang berpihak kepada rakyat kecil, ya kan, kepada wong cilik. Nah, yang ketiga tentunya kemampuan untuk menang, nah itu penting juga ya. Nah, menurut PDIP kemampuan paling tinggi untuk menang yang mana? Jadi artinya kompetensi-kompetensi itu harus dimiliki oleh para calon. Nah, calon-calon yang muncul tentunya memiliki kompetensi itu yang utama. Nah, Mas Anies sendiri tentu bisa dibilang kompeten. Tadi memang mempunyai tingkat kepuasan publik yang bagus ketika dia masih memimpin. Walaupun menurun ya kalau kita survei sekarang tingkat kepuasan publiknya. Tapi juga kalau kita bicara tadi hanya disebut 2 nama, sebenarnya ini juga belum fix bahwa kedua nama itu adalah nama-nama yang sudah pasti akan menang. Tapi udah pasti maju belum? Menurut saya nggak tahu ya kalau Ridwan Kamil ya. Kalau saya jadi Ridwan Kamil saya memilih maju di Jawa Barat ya. Iya kan? Tapi kan ada Kang Deddy Mulyadi dari Gerindra yang ingin maju di situ. Jadi kira-kira begitulah. Kocok ulang nih namanya. Tapi intinya dua itu nama itu kemungkinan sudah pasti maju. Surveinya bagus, tapi bagusnya berapa sih? Belum ada yang mencapai 50%. Jadi sebenarnya semua kandidat punya kans menang. Artinya mereka harus mencari pasangan yang betul-betul mampu untuk mengangkat nilai elektabilitasnya. Itu satu. Yang kedua harus berpasangan dengan partai politik yang mempunyai mesin partai politik yang sudah teruji di daerah khusus ibu kota Jakarta. Nah itu ya. Nah, bagi PDI Perjuangan, setiap partai kita tahu memiliki karakternya masing-masing. Nah, salah satu karakter yang cukup kuat di internal kami adalah untuk mengusung kader. Apalagi ketika kita lihat hasil pemilu legislatif kita itu cukup di atas. Nah, untuk DKI Jakarta kan kita nomor 2. Nah, artinya kita merasa pantas untuk juga mengusung kader. Nah, itu yang utama sebenarnya. Jadi kalau dibilang selama ini, PDI Perjuangan akan mendukung Pak Anies, PDI Perjuangan akan mendukung nanti RK. Dulu ya? Bukan itu yang utama. Yang utama tadi semua yang saya sebut. Yang kedua, yang utama harus ada kader kita dalam kombinasi nama itu. Oke, baik. Ditahan dulu Mas Ciko, kita harus jeda Bang Pangi. Apa kemudian bisa ini di atas 2 nama antara RK dan Anies ini muncul kuda hitam yang lain atau ternyata perebutannya justru ada di kursi Cawagup? Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.